Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Pramudia Dinunza, program studi pendidikan geologi Universitas PGRI Semarang. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya di budidaya perikanan dan judul pengaruh pakan buatan dan juga pakan alami pada budidaya ikan lele. Nah, untuk kontennya sendiri, itu yang pertama pengertian dari lele dumbo. Kenapa saya memilih lele dumbo? Terus yang kedua mengenai pakan alami dan pakan buatan. Yang ketiga ada metode, keempat ada hasil, dan juga yang kelima ada pembahasan. Yang pertama, lele dumbo. Kenapa sih saya memilih lele dumbo? Nah, lele dumbo itu merupakan lele yang sering mendominasi perekonomian di Indonesia. Oleh sebab itu, lele dumbo menjadi pilihan saya dalam melakukan penelitian. Nah, untuk kelebihan sendiri tentang lele dumbo, yaitu ada lele dumbo itu lebih cepat dalam perkembangannya dibanding dengan lele lokal lainnya. Untuk yang kedua, untuk kandungan telur sendiri, itu lele dumbo lebih banyak dibandingkan lele lokal. Dan yang terpenting itu ada pembelian pakan terbilang mudah, karena lele dumbo termasuk omnivora atau pemakan segalanya. Jadi baik dari nanti yang saya gunakan ada pelet dan juga pakan alaminya seperti dedaunan, lele dumbo itu memakan semuanya. Nah, yang kedua ada pakan alami dan pakan buatan. Untuk pakan buatan itu merupakan pakan yang sengaja dibuat dari beberapa jenis bahan baku dan memegang peranan penting dalam pembudidayaan ikan, terutama dalam pendedaran dan pembesaran. Nah, kriteria apa sih yang terkandung dalam pakan buatan? Yang pertama itu ada kandungan gizi. Yang kedua, diameter pakan harus lebih kecil dari bukaan mulut ikan. Yang ketiga, pakan mudah dicerna. Keempat, nutrisi pakan yang mudah dicerna juga. Dan kandungan abunya yang rendah. Nah, selanjutnya ada pakan alami. Pakan alami itu umumnya mikroorganisme atau jasad melenik yang hidup di dalam air kolam seperti plankton. Nah, untuk kriteria sendiri itu memiliki nutrisi yang tinggi, mudah dibudidayakan, punya ukuran yang relatif sesuai dengan bukaan mulut ikan, punya gerakan yang merangsang ikan untuk memangsanya, dan 5 menimbulkan pencernaan, tidak menimbulkan pencemaran pada media pemeliharaan ikan, seperti itu. Nah, untuk kasus pakan alami yang saya gunakan itu menggunakan pakan berupa daun dari pepaya, seperti itu. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, itu saya menggunakan dua tempat. Dua tempat itu berisikan tiap-tiap tempat itu ada 7 ikan lele setiap wadahnya. Nah, untuk perlakuannya itu sama, pemberian pakan di pagi hari dan sore hari. Terus untuk pengambilan datanya itu setiap 7 hari sekali. Dan untuk hal yang diukur yaitu suma panjang ikan lele tersebut atau pertumbuhan lele. Nah, dari itu, semuanya di rata-rata antara pakan menggunakan pakan buatan dan juga pakan alami, seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, untuk yang nomor 1 itu panjang awal. Nah, itu rata-rata panjangnya saya ambil itu 14 cm semua. Nah, untuk yang pakan alami di pengambilan data yang pertama, itu rata-rata panjangnya itu menjadi 15 cm. Dan untuk pakan buatan jadi 16 cm. Untuk rata-rata di minggu selanjutnya ada sama-sama untuk pakan alami dan buatan itu 17 cm. Dan untuk panjang akhir di hari terakhir pengukuran itu perbedaannya cuma tipis sekali, yaitu 17,3 untuk pakan alami dan 17,6 cm untuk pakan buatan, seperti itu. Nah, ini untuk pembahasannya. Yang pertama, lele dumbo sendiri. Lele dumbo merupakan jenis lele yang relatif mudah beradaptasi. Sehingga orang-orang di Nusantara sendiri itu lebih memilih lele dumbo dalam melakukan pembudidayaan.
Untuk panjang lele Dumbo sendiri, itu saya meneliti, itu lele Dumbo di hasil akhirnya setelah 1 bulan penelitian, itu panjang rata-ratanya di pakan alami itu 17,6 cm. Dan untuk pakan buatan itu 17,3 cm. Nah, itu mengapa sih? Nah, karena yang pertama itu kita lihat dari pakannya, karena kita dalam penelitian kali ini dilihat dari pakannya, seperti itu. Untuk pakan lele yang digunakan itu merupakan pakan alami yang berupa daun pepaya yang dipotong kecil-kecil, sehingga ukuran lele yang 14 cm tersebut mampu untuk memakan dedaunan. Nah, ini saya melakukan hal seperti itu karena saat saya beli ikan lele sendiri, untuk pembudidaya sendiri menganjurkan seperti itu. Saya sebelumnya telah bertanya terlebih dahulu kepada pembudidaya, apakah lele dengan ukuran 14 cm sudah bisa dilakukan makannya dengan menggunakan dedaunan seperti itu. Dan untuk pembudidaya sendiri, itu menjawab ini untuk dedaunan sebenarnya sudah bisa, akan tapi lebih baiknya untuk dedaunannya dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, seminggu kemudian boleh menggunakan dedaunan utuh seperti itu. Nah, kenapa sih pakan lele di yang alami itu lebih panjang daripada pakan lele yang biasa? Nah, ini penjelasannya. Daun pepaya digunakan karena banyak mengandung senyawa yang diharapkan terdapat pada ikan. Kandungan zat terdapat pada daun pepaya seperti mineral, kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, kelengkapan nutrisi dalam pakan ikan diharapkan bisa memenuhi hal tersebut. Oleh sebab itu, ikan lele yang diberikan pakan dedaunan memiliki panjang yang lebih panjang daripada lele yang diberikan pakan buatan berupa pelet. Nah, ini ada dokumentasinya. Nah, ini ada dua kondisi awal. Yang kiri, yang gambar pertama itu adalah kondisi awal seminggu setelah pemberian pakan biasa, pakan pelet. Yang kedua, kondisi awal itu setelah diberi pakan dedaunan yang dipotong-potong tadi. Nah, karena sudah keruh, untuk minggu selanjutnya saya menguras untuk airnya sendiri. Setelah dikuras, ini bisa dilihat yang gambar ketiga itu adalah pakan setelah lele sendiri diberi pakan buatan, dan yang kedua itu setelah lele diberi pakan dedaunan seperti itu. Nah, ini ada pengukuran panjang ikan lele. Sekian, terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.